K-lovers nama Elia Miron belakangan menjadi sorotan. Elia Miron kerap membahas soal agama di akun TikTok-nya hingga berujung kontroversi. Ia sering membahas isu-isu sensitif tentang 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Elia Miron juga diduga telah melecehkan seorang nabi saat membalas komentar dari seorang pengguna internet. Ketika membalas komentar tersebut, Elia diduga melayangkan perkataan tak pantas kepada nabi tertentu, yaitu sunat Kristus, di mana sunat Kristus merupakan penanggalan akan tubuh yang berdosa dan pemikulan salib yang melakukan perjuangan untuk mengerjakan keselamatan di dalam iman kepada Allah yang esa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan menanggalkan tubuhnya dan mengerjakan keselamatan. Setidaknya saya tak seperti nabi palsu yang moralnya rusak dan isinya juga kosong, tulis Elia menanggapi komentar tersebut. Terbaru, ia bahkan meminta pihak Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan reformasi tafsir ayat pada salah satu surah dalam Al-Quran. Unggahan ini pun menuai berbagai reaksi dari netizen, khususnya dari umat muslim. Sebab menurut keyakinan Islam, Al-Quran sebagai kitab suci tidak boleh diubah-ubah. Pada intinya, Mazmur 127 ayat 2 mengajarkan kita untuk mengutamakan Tuhan sebagai sumber berkat. Dengan demikian, ayat ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi malas dan tidur-tidur saja untuk menjadi kaya dan mendapat berkat. Begitu banyak kontroversinya, lalu siapakah sebenarnya Elia Miron? Namun bahasa tersebut merupakan bahasa puisi, di mana kita dapat menarik nilai moral daripadanya. Maka jadilah saksi Kristus sampai ke ujung bumi. TikToker bernama asli Elia Hatwe ini banyak yang mengira ia adalah perempuan. Namun sebenarnya Elia adalah seorang lelaki. Gitu sih gue. Cowok atau cewek? Saya cowok. Cowok ya, saya tahu. Panggilnya Mas ya. Iya betul. Mas Elia ya. Soalnya, ya gitu lah. Elia lahir pada 29 Oktober 1994 di Jakarta. Kita yakni Adam dan Hawa di dalam dosa, maka tak seorang pun yang benar di hadapan Allah, karena semua orang telah berdosa dan rusak oleh karena dampak dari pemberontakan itu. Ibu Elia beragama Yahudi dan sang ayah beragama Kristen, sedangkan Elia sendiri memutuskan untuk memeluk agama Kristen Protestan. Ia adalah kudus dan kita adalah berdosa. Bahkan Nabi besar Yesaya dalam Yesaya 64 ayat 6 berkata bahwa tak seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Akun TikTok-nya @wawasanelia memiliki 320.000 followers. Sementara Instagram-nya @wawasan_elia memiliki 19.000 pengikut. Tak hanya di TikTok dan Instagram, Elia Miron juga mempunyai kanal YouTube yang sudah memiliki 38.000 pengikut. Awal mula kemunculannya adalah saat unggahan mengenai pandangannya tentang Palestina dengan Israel di media sosialnya. Kemudian konten-konten pembahasan agama yang Elia buat menjadi perbincangan hingga sekarang. Tujuannya untuk apa? Semata-mata untuk menghilangkan semangat nasionalisme orang zelok tadi, agar mereka tidak lagi melakukan pemberontakan. Makanya sampai nama Yerusalem pun itu dihilangkan, karena Kaisar Romawi itu pagan. Mereka itu penyembah dewa Jupiter. Makanya nama Yerusalem itu diubah menjadi Aliyah. Menjawab semua kegaduhan hasil dari konten-konten di sosial medianya, Elia pun mengklarifikasi mengenai banyaknya dugaan yang tertuju padanya. Media dan publik saat ini berusaha untuk menggoreng berita mengenai saya, seakan-akan saya adalah penjahat terbesar di sepanjang masa. Saya berusaha diam atas hinaan, cacian, makian, dan fitnahan yang dituduhkan secara keji kepada saya, tulis Elia. Lagi pula, saya tidak menghimbau, namun hanya mengharapkan adanya reformasi, supaya ayat-ayat Injil Sinoptik dan Taurat tidak dimuat dalam tafsir tersebut agar tidak ada kesalahpahaman di antara kedua belah pihak, tulis Elia. Well, K-lovers, itulah sosok Elia yang sebenarnya. Apa pendapat K-lovers soal Elia nih?